Selamat pagi dan selamat datang di kampus ITB Jatinangor. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April lalu. Acara hari ini akan diisi dengan final speech dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon dan seminar Hari Bumi dengan tema Green for Better Sustainable Resources. Baik hadirin, sebagai acara pertama akan kita ikuti sambutan selamat datang dari Rektor Institut Teknologi Bandung pada Profesor Amnoloka PhD. Kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pak Diki. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Informasi Geospasial lalu lupa singkatan tim. Dan saya Ibu dan Gubernur Jawa Barat, Bapak dari Perhutani, dari Bapak Ibu dari Perhutani dan Bapak Ibu hadirin serta adik-adik para mahasiswa sekalian yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung kuliah umum kampus ITB Jatinangor. Untuk diketahui, gedung ini baru pertama kali dipakai untuk acara ini. Jadi kuliah perdana. Saya senang, kami semua senang pagi hari ini Bapak Menteri Kehutanan bisa bersama-sama dengan kita tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Pagi-pagi maka saya tidak membuat sampainya di kampus ini. Jadi mohon maaf juga kepada Pak Menteri. Setelah Pak Menteri jam 7:15 sudah nyampe, protokol dari ITB menyampaikan ke saya, Pak besok jam 8 Bapak sudah harus ada karena acara dimulai setengah 9. Wah, saya kaget pas jam 7 di telepon Pak Menterinya udah kilometer 133. Terima kasih kepada Ketua Badan Informasi Geospasial, sekiranya kemudian nanti Pak Agus Sutomo saya kira akan itu. Bapak Ibu, hari ini kita semua mencoba untuk memperingati seminar kita dalam rangka Hari Bumi atau Earth Day. Save our Earth. Saya kira saya tidak ingin bercerita mengenai Hari Bumi. Kita semua sudah tahu bahwa bumi kita itu satu. Dan bumi kita yang satu itu tentu tidak boleh kita rusak begitu saja. Bumi kita satu dan itu untuk anak kita. Makanya tadi kita sudah mengawal salah satu untuk melestarikan bumi kita, tentu kita harus menjaga dalam suatu lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat dan tidak dieksploitasi besar. Tapi kita sudah melakukan penanaman pohon. Saya kira kita
kita sudah bertekad bahwa kampus ini akan menjadi green campus. Sudah sejak 1 tahun yang lalu, waktu pertama kali kampus ini dipakai oleh mahasiswa, kita sudah menanam, saya lupa berapa ribu pohon yang sudah kita tanam. Jadi April 2012 kita mulai menanam pohon, kemudian 3 atau 4 bulan yang lalu saya kira juga kita sudah menanam, dan hari ini kita juga menanam pohon kembali agar betul bahwa kampus ini yang di Jatinangor ini, yang jadinya tidak pernah buang, itu akan menjadi green campus yang sebenarnya. Dan kita sudah bertekad bahwa maksimum lahan yang dibangun 30-40% saja, sisanya kita jadikan daerah hijau. Mudah-mudahan spirit itu juga bersama-sama dengan adik-adik para mahasiswa dan masyarakat yang ada di sini, kita sama-sama untuk tetap menjadikan bumi yang satu ini adalah bumi yang nyaman untuk kita tinggali, bumi yang kemudian tidak kita rusak, bumi yang akan kita pakai untuk anak cucu kita. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar untuk penyambutan. Pak Menteri sudah menyiapkan banyak hal, jadi supaya jangan terlalu banyak dari sayanya, kita lebih baik dari tamu-tamu kita, ada Pak Menteri, ada Pak Asep, dan nanti yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita ikuti penyerahan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor SKP 162/2013 tentang penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian seluas 338,31 hektar pada kawasan hutan lindung untuk Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cimaung, dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Rektor Institut Teknologi Bandung dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Untuk itu kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan kami persilakan. Apa lagi? Oh, dari sini, sampai sini, naik ke berapa? Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ini ya. Dibuka. Ah. Nah, ini bukti serah terimanya. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara utama pada hari ini, yaitu pidato kunci yang akan disampaikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan tema Better Forest and Sustainable Resources. Kepada Bapak Zulkifli Hasan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Rektor ITB Profesor Maloka. Yang saya hormati
hari ini. Yang saya hormati para tamu undangan, mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu. TNI Polri kita, kemudian seluruh fakultas akademika, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Sudah lama undangan acara nanam pohon di Jati Angor ini sudah beberapa kali, dan beberapa kali juga saya minta ditunda. Oleh karena itu tadi kedua tim penanam pohon Pak sampai tidak kembali setelah beberapa kali kita tunda. Memang saya punya alasan menunda. Saya akan datang ke sini Pak Rektor kalau SK penerahan kawasan hutan dengan tujuan khusus itu sudah jadi. Tapi SK sudah jadi kira-kira minggu yang lalu agar KHDDK kawasan hutan dengan tujuan khusus yang luasnya lebih dari 300 hektar itu jadi SK-nya dan diserahkan kepada Pak Rektor untuk dikelola oleh PTB. Setelah itu jadi baru saya datang kembali. Alhamdulillah. Terus sekalian, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan banyak hal mengenai hari bumi. Itu selamat hari bumi. Semoga Pak Rektor tadi menyampaikan bumi kita yang satu lestari. Terus sekalian, memang dahulu orang berpendapat bahwa manusia lah segala-galanya dulu. Oleh karena itu dahulu teman-teman kita, karena saya tidak punya, saya Pak Rektor juga tidak, itu di rumahnya kalau ada harimau yang diawetkan, kok itu bangga. Bangga sekali kalau di rumahnya ada harimau utuh atau harimau yang diawetkan. Dulu kalau kita lihat istana negara, terbayang yang kita lihat itu dari gajah lingkaran 2. Betul. Satu kebanggaan kalau di rumahnya ada daging gajah dan istana. Itu dahulu. Dulu tanam pohon itu sesuatu yang aneh. Orang kalau buat bibit pohon, tanam pohon itu aneh. Seperti manusia dari planet lain dahulu. Saya nggak tahu sekarang teman-teman mahasiswa ITB apakah masih termasuk aliran dulu atau aliran sekarang yang baru. Oleh karena itu saya mau tanya dulu sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan. Coba angkat tangan yang pernah tanam pohon. Betul? Tanam pohon sudah? Coba angkat tangan yang belum. Ya kalau yang belum jangan. Sekali lagi. Ambil pertanyaan untuk kita semuanya. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa ITB termasuk orang-orang sekarang yang memiliki aliran yang baru. Tidak seperti yang lalu tanam pohon termasuk aneh, ya, memproduksi satwa-satwa yang dilindungi malah menjadi kebanggaan. Saudara sekalian, sekarang di seluruh dunia, Pak Rektor, hampir tiap hari di belahan dunia manapun orang berbicara mengenai bumi kita yang satu, berbicara mengenai perubahan iklim di berbagai tempat, termasuk di tanah air kita, termasuk gerakan menyelamatkan bumi, termasuk gerakan menyelamatkan lingkungan, termasuk juga gerakan tanam pohon. Tanam pohon sekarang sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Di Indonesia kita kalau tak tanam pohon ketinggalan. Kampus-kampus kalau tak band kampus ketinggalan. Sivitas akademika mahasiswa, ya, SMA, SMP termasuk kecil menanam, dewasa memanen. Itu juga sudah luar biasa. Pendek kata, saat ini hampir seluruh bangsa Indonesia cinta terhadap menanam pohon, berbeda dengan masa-masa yang lalu. Artinya apa? Artinya manusia di muka bumi menyadari bahwa kita ini adalah satu kesatuan.
Einstein mengatakan tidak ada ciptaan Tuhan di muka bumi ini yang sia-sia. Apakah tadi di bawah kita saksikan termasuk kupu-kupu, semut, pohon, jangkrik, harimau, orang utan dan sebagainya. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Tuhan yang sia-sia. Dan kita ini adalah satu kesatuan ekosistem. Semua sekarang sudah menyadari berpendapat yang sama. Kalau manusia mengeksploitasi alam berlebihan, maka manusia sudah menyadari, mengetahui bahwa keberadaan manusia sendiri ada terancam. Nah, oleh karena itu sudah sekalian, terima kasih Pak Rektor. Kampus yang baru ini luar biasa, infrastrukturnya sudah jadi. Nanti saya berharap dengan Pak Rektor, kampus kita ini menjadi green kampus, kampus yang hijau, kampus yang ramah lingkungan. Sederhananya begini Pak. Tadi di sini nanti akan ada bendungan katanya Pak. Bendungan akan ada hidro, akan ada untuk mengolah air. Wah, saya langsung tenang sebenarnya. Karena apa? Kampus yang bagus sebetulnya kampus yang dapat mengelola airnya secara berkelanjutan. Artinya kalau dia musim hujan, kampus yang 50 hektar ini tidak memberikan kontribusi banjir terhadap daerah lain. Kampus ini kalau dia hujan harus bisa menampung air yang datang. Pada waktu musim kemarau, kampus ini baru bisa menggunakan air yang kembali. Yang rugi itu kalau pada waktu musim hujan airnya hilang, kemudian waktu musim kemarau kita mengambil air dari dalam tanah. Itu ruginya 2 kali. Air yang baru terbuang, air dalam tanah akan terambil 2. Yang berikutnya sebelum saya sampaikan ini saya tanya kepada kita akademika. Kita hari-hari butuh air. Paling kurang saya kira 10 liter. Maka tadi saya tanya siapa yang sudah pernah tanam pohon. Nabi mengatakan tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Kita hidup seperti sekarang ini, bernapas itu menurut para ahli paling kurang 1 hari itu kira-kira lebih dari 10 ton oksigen yang kita ambil. Teman-teman mahasiswa paling kurang 1 hari butuh air untuk mandi, minum, cuci pakai, paling kurang 10 liter. Selama itu tangan di bawah, minta terus kepada alam, kepada Tuhan. Air tinggal ambil, pakai, selesai. Bernapas ya Tuhan terus, tetapi tidak memberi. Oleh karena itu tadi saya tanya siapa yang pernah tanam pohon. Tahukah kita satu batang pohon itu? Apalagi kalau pohonnya mahoni, pohon terbesi yang tajuknya luas, yang kalau sudah umur 10 tahun bisa sampai 28 meter lebar tajuknya, itu dia bisa menyimpan air ratusan liter, bisa berubah polusi CO2 menjadi carbon stock. Itu juga ratusan ton. Artinya apa? Kalau kita tidak ingin termasuk orang-orang yang tangan di bawah tapi tangan di atas, karena kita pakai oksigen hari-hari yang lebih dari 10 ton, pakai air hari-hari lebih dari 10 liter, maka kalau kita mau menyumbang kepada bumi, kepada hidup ini, menyumbang kepada teman-teman manusia yang lain, maka tanam pohon. Hitungan para ahli, satu orang dalam hidupnya kalau usianya 60 tahun, maka dia paling kurang kalau mungkin pas saja, tidak termasuk orang yang beruntung, itu 10 pohon atau orang tanam. Jadi kalau tadi baru tanam 1 pohon, 1 pohon. Itu hitungan paling kurang 10 pohon. Nah, saya kira Pak Rektor sudah lebih dari 10 pohon. Saya juga tiap kemana-mana tanam pohon, sudah lebih dari 10 pohon. Mudah-mudahan Pak Rektor, Menteri Kehutanan, termasuk orang-orang yang memberi, tidak tanam di bawah. Nah, sekarang pada saat itu kita sekalian bertanya kepada dirinya sudah berapa pohon yang ditanam. Kalau belum 10 pohon,
masih ada di bawah. Tapi kalau 10 pohon masih pas-pas ada, belum beruntung. Kalau itu 10 pohon, nah itulah termasuk mahasiswa-mahasiswa yang beruntung. Mudah-mudahan hasil ITB tanam pohonnya setelah saya sampaikan ini lebih dari 10 pohon. Terus sekalian, tentu marilah kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmat yang dilimpahkan pada kita pada hari ini. Tadi Pak Rektor mengatakan untuk pertama kalinya ruang ini dipakai untuk kuliah. Baru untuk pertama kalinya. Itulah Pak Rektor, kalau amal soleh biasanya kembalinya lebih baik. Bicara pertama, kamu pertama. Ini saya kira ini karena kebanyakan tanam pohon kalau sekolah, jadi saya kembali pertama tidak di sini. Tepuk tangan. Satu kebahagiaan bagi saya karena peringatan Hari Bumi ini, ITB memperkasai serangkaian kegiatan yang monumental seperti nanti saya serahkan tadi peresmian KHDTK kawasan hutan dengan tujuan khusus. ITB bisa mempromosi jenis-jenis tanaman endemik yang ada di Jawa Barat ini di sini di 300 hektar tadi itu. Jangan sampai nanti apa yang terjadi di Universitas Cendana NTT UPA. Saya pernah diundang di Universitas Cendana, namanya Universitas Cendana. Saya tanya sama dosen-dosen, sama rektor-rektor, Pak, Cendana itu yang kayak apa? Rektor dan dosen juga bingung, karena sudah tidak kelihatan lagi Cendana. Saya bilang kalau gitu Pak Rektor, kalau Bapak, kalau itu kampusnya kita ganti aja namanya, jangan Cendana. Maksudnya gimana Pak? Ya ganti aja Universitas Pohon Kabi. Oleh karena itu, saya kira dengan 300 hektar tadi itu dijadikan kawasan dengan tujuan bagus, betul-betul nanti bisa kerjasama dengan perhutani, didukung oleh Pertamina dan lain-lain, betul-betul bisa menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus, sehingga orang kalau datang ke Jawa Barat cukup datang ke TV, dia tahu semua jenis pohon endemik yang ada di Jawa Barat. Yang begitu kan? Jadi hanya sejarah. Jawa Barat itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Ada ekosistem pegunungan, sama-sama gunungnya ekosistemnya berbeda. Gunung Kelis ini berbeda dengan Gunung Pangrango. Gunung Pangrango ekosistemnya berbeda dengan Gunung Lombala. Berbeda dengan daratan, berbeda dengan pantai. Luar biasa kalau Jawa Barat saja. Oh begitu kaya. Oleh karena itu saya katakan hari ini hari bersejarah. Prakarsa ini membuktikan bagaimana ITB sebagai institusi pendidikan tinggi sangat menyadari pentingnya menjadikan bumi tetap terpelihara agar fungsinya dapat terus berlanjut secara berlestari. Tema yang berkaitan dengan upaya menyelamatkan bumi memang sangat luas, tergantung pada posisi kita pada saat kita membicarakan kondisi terkini tentang bumi sebagai suatu ekosistem yang universal. Untuk itu dan sekaligus memenuhi permintaan Pak Rektor, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah umum dengan topik pendidikan bumi hijau untuk kelestarian sumber daya yang lebih baik. Saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu strategis tentang sumber daya, khususnya hutan dan pengelolaan yang berkelanjutan atau lestari. Selain itu saya akan sampaikan secara umum peran sumber daya hutan dalam mitigasi, adaptasi perubahan iklim, menjaga kelestarian lingkungan, pentingnya perubahan atau pentingnya inovasi dalam menyikapi tuntutan pembangunan hijau atau green development. Tuan Rektor, Sivitas Akademika hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan saya akan menyampaikan kata makna dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks
melihat kembali konsep pembangunan berkelanjutan yang digulirkan sejak PBB di Indonesia, mengumumkan laporan tertulis Komisi pada tahun 1987 yang berjudul Our Common Future. Maka didefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan tidak mengabaikan adanya kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Definisi ini mengandung dua konsep, yaitu yang pertama konsep tentang kebutuhan, khususnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dunia yang miskin, di mana prioritas harus diberikan, dan yang kedua ide tentang pembatasan atau limitation yang mengharuskan penggunaan teknologi disesuaikan dengan kemampuan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan saat ini dan mendatang. Saya melihat adanya pesan moral seluruh umat manusia bahwa saat ini kita manfaatkan sumber daya alam harus mempertimbangkan dengan seksama akibat yang ditimbulkan dan dapat langsung mempengaruhi keberlanjutan produksi sumber daya itu sendiri, terutama pada saat kita memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terpenuhi. Apakah energi seperti energi fosil, batu bara, minyak. Pak Rektor, kita ini negara yang memiliki cadangan batu bara bukan terbesar, tetapi kita ekspor batu bara besar. Nanti anak cucu kita akan menagih eksportir batu bara besar, padahal kita bukan negara yang memiliki cadangan batu bara. Itulah saya kira, apakah kamu kata Tuhan menjual ayat-ayat dengan murah, kata yang murah. Seperti itu menggunakan bahan fosil, tambang dan lain-lain. Sejak saat itu berbagai laporan dan hasil riset sangat intensif membahas dampak pembangunan terhadap lingkungan yang pada gilirannya mampu menyadarkan pemimpin dunia termasuk Indonesia akan dampak negatif yang terjadi apabila pola pembangunan ekonomi tidak dikendalikan dengan baik dan bersama-sama, baik pada tataran nasional, regional maupun internasional. Indonesia akan terus membangun dengan menggunakan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia berkelanjutan. Saat ini pelestarian telah menjadi agenda utama dunia. Adanya pertambahan penduduk, pembangunan kota. Tadi Pak Rektor dalam satu pertemuan di bawah kita informasi nanti akan ada penambahan provinsi baru. Kalimantan Timur ada menjadi 2 provinsi, namanya Kaltara, Kalimantan Utara. Tapi kalau pakai Bung Kanan menamakannya Kalut. Satu Kaltara, Kalimantan Utara, Kalut juga sama, Kalimantan Utara. Kenapa? Karena di Kalimantan Utara itulah tinggal sisa-sisa kekayaan hutan tropis. Di sana ada Taman Nasional Malino, ada satu hutan Taman Nasional. Dengan pengembangan provinsi yang baru, pasti itu akan berlomba-lomba untuk pengembangan kabupaten baru, pengembangan kota-kota baru, pengembangan untuk pertumbuhan ekonomi baru. Kita khawatir Taman Nasional Malino yang termasuk bagian dari hak Borneo itu bisa berubah fungsi. Maka kami panggil Kaltara atau Kalimantan Utara menjadi Kalut. Kegiatan pembangunan seperti ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan saat ini, bahkan telah diantisipasi akan terjadi. Banyak negara terutama di Asia Pasifik berhubungan mahal atas kerusakan lingkungan akibat menerapkan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Contoh sederhana Provinsi Bangka Belitung. Kita sudah melakukan tim kajian Bangka Belitung. Kita ini ekspor timah nomor 1 di dunia, walaupun diklaim oleh Malaysia dan Singapura.
timahnya timah kita diselundupkan ke Singapura dan ke Malaysia, diproses oleh negara itu, kemudian negara itu yang mengekspor timah kita, maka Malaysia lah menjadi eksportir timah nomor 1 di dunia. Kalau timahnya timah kita, alasannya nyebut pasir di Bangka Belitung. Terus sekalian, setelah kita kirim tim penelitian, ditemukan hasil yang sangat mengejutkan, Pak. Hasil-hasil yang diterima oleh pemerintah di Bangka Belitung, pajak-pajak yang diterima baik pemerintah daerah maupun pusat, kalau dana yang diterima itu dikembalikan untuk merehabilitasi lingkungan kembali, melakukan reklamasi, maka diperlukan 300 kali lebih besar daripada apa yang diterima. Jadi kalau teori ekonominya bangkrut, sudah sumber daya alamnya rusak, laut Bangka Belitung rusak, ekosistemnya rusak, timbul kolam-kolam raksasa. Setelah itu kita bantu. Dapat 10 harus mengeluarkan 300 kali. Bayangkan. Itu yang terjadi. Minimnya temperatur akibat emisi karbon yang dihasilkan beberapa dekade yang lalu bukan cuaca ekstrim, diperkirakan akan menyebabkan gagalnya panen tanaman pangan di beberapa negara Asia Pasifik sebesar 10% pada tahun 2020, yang pada akhirnya akan menimbulkan bahaya kelaparan, kekurangan gizi dan lain-lain. Selain itu, adanya kenaikan permukaan air laut akan mengakibatkan hilangnya ekosistem pantai dan komunitas masyarakat. Diperkirakan terdapat 1 juta orang yang tinggal di bagian selatan dan Asia Tenggara akan mengalami kondisi yang sangat parah. Hal-hal yang saya sebutkan di atas menuntut kita untuk melakukan transformasi kebijakan pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menggunakan energi fosil fuel secara tidak terkendali atau boros, menuntut pada ekonomi yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan green economy, pertumbuhan ekonomi hijau. Namun kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak adil juga dapat mempercepat pengurusan sumber daya yang ada dan pada akhirnya menyebabkan pengelolaan sumber daya yang tidak lestari. Untuk itu surat arahan Bapak Presiden pada United Nations Program of Sustainable Development di Rio Juni 2012 yang dikenal dengan Rio Plus 20 menyatakan bahwa dunia penting untuk menerapkan prinsip sustainable growth equity, pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan, tidak hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi kita, tetapi pertumbuhan ekonomi juga melalui pemerataan, melalui partisipasi pembangunan yang luas. Tidak hanya tumbuh 7, 6, 8, 9, 10, tetapi apakah itu berdampak luas atau tidak. Saudara hadirin yang saya hormati, konsep pembangunan ekonomi hijau pada hakikatnya dimulai 2 dekade yang lalu melalui gerakan revolusi hijau yang mengandung pendekatan zero emission dalam kegiatan industrinya. Pendekatan ini mengedepankan efisiensi biaya atau cost effectiveness dalam setiap kegiatan industri. Dasar pemikirannya adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan milik bersama seperti air, udara, lahan, keanekaragaman hayati secara tidak tepat akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Dari kenyataan ini, harus membangun teori open access yang dikenal dengan tragedi common. Teori ini mengakibat bahwa penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi milik bersama disebabkan oleh tidak adanya mekanisme yang mengatur agar keseimbangan dapat tercapai melalui pembatasan pemanfaatan oleh masing-masing pihak karena adanya asumsi bahwa sumber daya tersebut diperoleh secara gratis. Terus sekali, para rektor, ada penasihat ini dosen di IIB yang dari Aceh, lulusan Kyoto
University, namanya Pak Sani, Profesor Sani, Prof. Sani. Dalam satu diskusi di tempat saya di rumah, ada di sini, ada beberapa pakar dalam di situ, antara lain Profesor Sani. Teori ekonomi mengatakan kebutuhan tidak terbatas, sumber daya terbatas. Profesor Sani mengatakan itu tidak betul. Ya, orang-orang kaget, menjadi diskusi yang panjang. Profesor Sani mengatakan sumber daya alam itu tidak terbatas. Tuhan menciptakan alam semesta begitu sempurna, tidak mungkin kekurangan sumber daya untuk kebutuhan manusia. Tidak mungkin digaris bawahi kurang. Jangankan manusia sekalipun semut hilang, alam-alam, tumbuhan, pohon, satwa atau tidak mungkin akan kurang. Karena Tuhan menciptakan alam begitu sempurna. Kata Profesor Sani, kalau salah jangan salahkan saya, hanya nanti Profesor Sani. Asal manusia betul-betul mengikuti hukuman. Yang menyebabkan kekurangan adalah faktor G. Faktor ada orang yang serakah. Keserakahan itulah yang mengakibatkan bagian lain kekurangan. Orangnya pada Profesor Sani, bagaimana kalau mineral diambil akan terjadi lagi gempa itu menurut kita bencana, tetapi hukum alam juga akan mengembalikan mineral-mineral yang kosong. Mana namanya Profesor yang bicara. Tapi ya, masuk akal juga pada waktu ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan green economy itu sendiri dalam konteks pembangunan. United Nations Environment Program pada tahun 2011 mendefinisikan green economy sebagai salah satu hasil dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan keseimbangan sosial, serta pada saat yang sama menurunkan resiko kerusakan lingkungan dan keterbatasan ekologis secara signifikan. Dan pengertian sederhana green economy dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan yang rendah karbon. Efisiensi sumber daya dan lingkungan inklusif dalam green economy, pertumbuhan pendapatan dalam kerja harus dikendalikan oleh investasi publik dan swasta yang mampu menurunkan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Untuk menjamin bahwa investasi ini benar-benar menciptakan kegiatan green economy, maka diperlukan dukungan publik yang luas, reformasi kebijakan, perubahan aturan perundangan yang dapat menghambat tercapainya pelaksanaan green economy itu sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, Kementerian Kehutanan mulai tahun 2009, setelah 2 minggu dipercaya Bapak Presiden saya menjadi Menteri Kehutanan, belajarnya seminggu saja sudah jelas nampak masalah sebetulnya apa. Yang pertama, kalau kebijakan kita tidak lakukan perubahan secara drastis, maka 5-10 tahun usaha Indonesia akan punah. Kenapa? Sebelum 98 deforestasi 2 juta hektar per tahun. Tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 deforestasi luasnya 3,5 juta sampai 4 juta hektar per tahun. Tahukah saudara-saudara 3,5 juta itu berapa luas? 3,5 juta itu kira-kira 6 kali luasnya Provinsi Bali per tahun habis. Oleh karena itu, kalau tidak ada kebijakan yang luar biasa, maka nanti saya temannya Pak Rektor dicatat dalam sejarah dulu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, inilah menteri terakhir yang menghabiskan hutan Indonesia. Berat itu, 400 tahun lagi ada mahasiswa ITB ini hutan Indonesia, hutan alam primer Indonesia punah dulu zamannya Menteri Kehutanan berat. Oleh karena itu, sekalian, kebijakan pertama saya pada waktu itu kita hentikan sama pohon
izin baru sampai hari ini yang dikenal luas dengan moratorium. Jadi moratorium itu bukan permintaan orang asing, bukan permintaan Wando, bukan permintaan Norway, tetapi murni keinginan kita. Tetapi pada waktu itu karena perlawanannya begitu besar sampai kebetulan yang digusur. Kalau tidak kemampuan kan banyak juga pihak yang diberikan. Berusaha keras karena undang-undangnya ada kemampuan itu. Memang harus menteri kerjaan kasih itu terbangun. Jadi kalau nggak kasih lagi harusnya ada. Oleh karena itu pada waktu itu kita butuh dukungan yang luas. Maka kita adalah dunia internasional, Norway, Jepang, Jerman, Amerika, akhirnya Eropa, dunia mendukung kita, Bapak Presiden mendukung kita, perlawanan terus menjadi surut. Itu, jadi kita bukan karena siapa-siapa. Sampai hari ini kita masih melakukan moratorium. Dia masih saya ditanya, karena nanti Mei besok habis. Bagaimana Pak kalau moratorium habis? Tapi saya katakan ada alasan mengatakan moratorium itu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, buat apa diperpanjang? Makanya moratorium itu tidak ada gunanya, oleh karena itu tidak diperpanjang. Kan kalimat pertama, kalimat kedua tidak nyambung. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, buat apa diperpanjang? Saya mengatakan moratorium itu berhasil menurunkan demonstrasi. Dulu 3,5 juta, sekarang tinggal 450.000 hektar saja. Oleh karena baru berhasil efektif ESG, maka moratorium menurut saya perlu diteruskan, perlu diperpanjang. Yang kedua, terus sekalian, industri kayu kita, kalau tidak ada perubahan yang signifikan, ya boleh. Karena kita tidak sustain dia. Oleh karena itu saya mencanangkan kita harus mengembangkan industri kayu, tapi basisnya hutan alam, tidak lagi hutan alam. Kalau mengembangkan industri kayu basis hutan alam, ya habis juga. Terus diambil. Buktinya ada perhutani, nggak bisa ambil kalau diambil tanam lagi, ambil kayu kan. Semakin rajin menanam, semakin baik. Kenapa? Karena kita diberikan keunggulan kooperatif alam yang begitu luar biasa, tidak ada duanya di dunia. Indonesia tanam pohon Pak 5 tahun panen. Tanam pohon sewot modalnya 100 rupiah, 5 tahun jadi 300 ribu satu batang. Oleh karena itu saya pernah diundang di Gorontalo, kampus di sana, mahasiswa dari sana. Saya katakan orang Indonesia itu tidak pantas miskin. Apakah Gorontalo atau Sulawesi, apalagi Bandung, tidak pantas, tidak masuk akal, tidak mungkin orang Indonesia itu miskin. Segalanya cukup diberikan Tuhan. Gus mengatakan tongkatkan kayu, batu bisa jadikan apa? Sewa 100 rupiah sekarang, paling 6 bulan miliar saja, habis itu tinggal 5 tahun kemudian pohon yang sama nilainya sudah 300-400 ribu rupiah satu batang. 1 hektar bisa 1.000 pohon. Kalau udah besar memang tinggal 400-500. 1 hektar bisa menghasilkan 300-400 juta. Bagaimana bisa miskin? Di bawah pohon bisa biara sapi, bisa biara domba. Mana mungkin orang bisa kurang daging? Maka kita sangat mereka segala urusan daging. Tidak masuk akal kita ini. Kalau biara sapi, biara domba, nggak mungkin Indonesia itu kurang bawang merah. Apalagi orang cabai rawit. Orang cabai rawit itu tingginya dari marga tumbuh dia. Mereka saya di rumah saya nggak pernah beli cabai rawit. Tidak pernah beli cabai panjang itu. Saya kenapa? Agar setiap tahun ada saya bisa impor. Jadi bisa kaya setiap tahun buat cabai. Panen buat lagi. Apa lagi gede bisa kasih tetangga. Pakai
tidak mungkin secara akal sehat orang Indonesia itu bisa kalau mau. Bandingkan dengan Singapura, itu sudah terjadi. Bandingkan dengan Singapura, adik-adik sekalian. Singapura itu hari ini kita jam 9 jalan, 1 jam lagi habis kendaraannya. Kecil. Lagi dari ujung ke ujung habis, apalagi kalau naik pesawat. Begitu take off, udah Indonesia. Nah, coba dia dipetal. Cuma take off saya itu pesawat udah habis. Enggak ada lagi. Dan tidak punya apa-apa. Tidak ada nikel, tidak ada emas, tidak ada sawit, tidak ada orang ini saya mana. Tepuk tangan dulu dong. Tidak ada emas, tidak ada. Apakah orang Indonesia sama Singapura? Tidak. Coba lihat ini, mahasiswa ini. Kagak. Bandingkan dengan mahasiswa kami yang tak ada. Sekalipun disuruh ke Bali, yakin bisa. Tak tahu lagi. Bandingkan lagi dengan Korea Selatan. Korea Selatan tak punya minyak. Mana ada Korea Selatan? Kebudayaan kita berkota. Mana ada Korea Selatan di besi? Tak ada. Tak punya. Biji besi tak punya, minyak tak punya. Tapi sumber minyak sekarang terbanyak dia punya. Betul Profesor Sani mengatakan sebetulnya sumber kekayaan itu katanya bukan di situ, tetapi ada di sini di manusianya. Oleh karena itu pulang kepada kita, apakah kita mau maju atau tidak, terpulang kepada kita. Kembali ke tadi itu, pohon kita 5 tahun sudah panen. Saya diajak ke waktu berkunjung ke London, ada Olimpiade musim panas. Diajak mampir ke stadion yang megah itu komentar. Saya datang sebelah, saya diajak sini mau ngapain? Ini pakai panel-panel itu kan panel-panel kayu. Wah, bagus banget. Bukan kayu Indonesia ini, kayu oak itu. Kayu yang untuk ada 4 musim, negara 4 musim Eropa, Amerika punya. Iya, Pak, itu bukan buat kita yang di luar. Tapi yang di dalamnya itu kayu dari Indonesia. Jadi tebalnya segini, 0,4 mili, lapisan luar, lapisan dalam, itu kayu oak. Yang tebal segini itu kayu sengon, kan? Dari Indonesia. Kita 5 tahun panen. Eropa, Amerika, Jepang, Korea Selatan tunggu 100 tahun. Paling cepat baru panen. Jadi dia melawan kita. Makanya kita diperangi kan kertas kita. Amerika Eropa itu musuh kertas kita. Karena nggak mungkin dia akan melawan. Satu lagi yang dimusuhi oleh Eropa dan Amerika, sawit. Karena soyabeannya dan minyak matahari di mana tidak mungkin akan bersaing dengan minyak sawit. Makanya dikatakan minyak sawit bisa kanker, minyak sawit kolesterolnya banyak, minyak sawit bisa cepat orang mati dan sebagainya. Karena nggak mungkin ada melawan. Tuhan memberikan kita keunggulan komparatif yang luar biasa. Nah, terpulang kepada kita, mau atau tidak, termasuk pandai bersyukur atau tidak untuk memakai yang diberikan Tuhan. Waduh, lama saya. Berapa lama ini saya? Panitia sampai jam berapa saya? 10 menit lagi, setengah jam saja. Terus, boleh terus? Terus? Terus dan terus. Terus sekali yang saya hormati, yang berkomentar biar tidak dari pengamatan selama ini memperlihatkan bahwa konsep green growth telah mendapat dukungan kebijakan yang sangat luas. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan perubahan pasar yang berpihak pada produk ramah lingkungan dengan label green, produk green industri, green ekonomi, dan green development. Cuman kita jangan ikut-ikutan. Parekraf banyak sekali ikut-ikutan gara-gara ekonomi hijau ini dipakai memerangi kita untuk menyerang produk-produk kita. Nah, itu juga seperti mana? Bahwa ada sawit untuk merusak lingkungan, kita tegur, kita hukum. Tapi kalau memerangi produk
Luasnya itu kira-kira seluruh dunia itu 200 juta hektar. 200 juta. Kalau dengan tanah sawit kita kira-kira 15 juta. Kita dan Malaysia. Sawit itu 15 juta. Soyabin dan bunga matahari itu hampir 200 juta. Hampir 200 hektar, 200 juta. Tapi yang 15 juta itu menguasai 60-70%. Bayangkan, produksinya itu menguasai 60-70%. Yang 200 juta hektar itu menguasai produksinya kira-kira hanya 30%. Bayangkan, oleh karena itu pasti ada diperangi terus. Sama dengan kata, kalau ada topik perusahaan lingkungan kita arahi, kita hukum. Tetapi komunitas kita tidak akan mampu dilawan oleh negara-negara yang mengadut cepat musik. Karena kita 5 tahun panen, dia 100 tahun pasti kita bisa lawan. Pada tataran global, saya menyampaikan salah satu hasil Rio Plus 20 tentang green economy yang dideklarasikan dalam di 7 ribuan. Para kepala negara sepakat telah memberikan lampu hijau kepada setiap negara untuk menerapkan konsep green economy dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Para pemimpin negara juga sependapat bahwa proses transisi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan green economy disertai dengan dukungan kebijakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kesejahteraan sosial, menjaga ekosistem bumi, mulai hutan sampai dengan air. Hal ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa pentingnya suatu transisi menuju green economy yang inklusif untuk bersama-sama menghapuskan kemiskinan melalui proses transisi yang berkelanjutan. Berkaitan dengan isu penghapusan kemiskinan, diakui bahwa sebelum batas waktu yang didis pada tahun 2017, Pak Rektor, kita juga berbangga hati pasca 2015 nanti yang menyiapkan bahan high level panel ditunjuk 3 orang dari mewakili seluruh dunia. 3 saja katanya. 1 Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang kedua Presiden Liberia, yang ketiga justru yang pertama malah Presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Prinsip utama yang diarahkan kepada penanggulangan penyebab utama kemiskinan dari hasil lokasi terlihat jelas bahwa sektor kehutanan mempunyai sifat cross sektoral isu. Saya menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan harus terpadu atau integratif, mempertimbangkan kepentingan sektor lain yang secara langsung maupun tidak merasakan dampak dari adanya kegiatan pengelolaan hutan. Kenyataan yang ada saat ini adalah bahwa fokus pengelolaan hutan baru kepada pemanfaatan hasil hutan kayu, tetapi dianggap kayu saja. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan belum menjadi produk. Saudara-saudara sekalian, hutan itu tidak hanya sekedar kayu. Karena Korea Selatan, Jepang, Jerman, Eropa mengembangkan apa yang disebut dengan energi yang terbarukan. Ya, ini terbarukan. Mereka batu baranya dicampur. Sampai tahun 2020 harus batu bara 80-20-nya itu dari energi terbarukan atau yang dikenal dengan wood pellet, dari kayu. Oleh karena itu sekarang berlomba-lomba Jepang dan Korea Selatan minta lahan di Indonesia untuk tanam pohon. Minta kerjasama sama kita hari minta tanah, dia mengelola, dia modali tanam pohon. Kenapa begitu? Negara kami gratis, tidak ada lagi tempat tanam pohon. Kalau nggak percaya pergi ke Korea Selatan, pergi ke Jepang, katanya tidak ada lagi tanah. Selain untuk kepentingan lain yang tidak ditanami pohon, karena mereka mengatakan itulah energi masa depan kita, masa depan dunia. Juga Jawa Barat ini terkenal dengan
pertumbuhan kelas menengah kita yang 50 juta. Yang diperkirakan pada tahun 2020 kelas menengah Indonesia akan menjadi lebih dari 100 juta. Perlu tempat rekreasi, perlu tempat hiburan, perlu tempat-tempat yang baru. Oleh karena itu, industri pariwisata yang mengandalkan keindahan alam akan menjadi keunggulan masa sekarang dan masa mendatang. Itu juga perlu kita kembangkan. Belum fasilitas lainnya. Tadi Bapak tadi akan mengembangkan mikrohidro di sini. Mikrohidro itu juga energi yang terbarukan. Terus ramah lingkungan. Kalau mikrohidronya mau jalan terus, pohon-pohon di gunung harus terawat dan lestari. Oleh karena itu sekarang kita kembangkan apa disebut dengan energi mikrohidro, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian energi terbarukan dari wood pellet, juga lain-lain nanti energi yang terbarukan sangat terkait dengan kehutanan. Artinya hutan bukan hanya sekedar kayu, tapi sekarang juga mulai diperdagangkan apa yang disebut dengan carbon trading. Carbon trading itu luar biasa, ini banyak peluang yang akan dikembangkan pada masa-masa yang akan datang. Saya melihat anak pohon telah tumbuh menjadi budaya pertama pada saat masyarakat melakukan interaksi sosial. Komitmen Indonesia dalam program penanaman juga telah mendapat apresiasi internasional. Jadi tadi stok tanam pohon, stok pohon baru kebijakan kita. Yang kedua, yang kita lihat kemudian hutan kalau kebijakan tidak dirubah secara signifikan akan terjadi konflik lahan atau yang disebut dengan land tenure. Di mana-mana faktor konflik lahan, Jawa Barat, Cimahi, Cianjur, Tasik, di mana-mana. Akibat kebijakan pada waktu lalu yang dulu tidak salah, sekarang baru ketahuan salah. Di mana dulu kebijakan kementerian sebagai besar memberikan license kepada korporat, apakah untuk daerah, apakah untuk tanah industri, ataukah untuk pengembangan perkebunan, ataukah untuk pertambangan, semua untuk korporat. Hak adat, hak wilayah agak terabaikan, hak rakyat kurang dalam respon yang lain, karena pada waktu itu kita ingin tumbuh ekonomi cepat, walaupun tanpa pemerataan, kurang pemerataan. Oleh karena itu 2010 kita koreksi, Pak. Untuk pengusaha kita stop dulu. Kalau masih ada kawasan hutan pada waktu itu dan sekarang ini kita utamakan untuk rakyat, itu yang kami kembangkan yang disebut namanya hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan. Hak wilayah bagaimana? Kalau orang Malaysia, orang Korea bisa mengelola di tempat kita, kenapa masyarakat tidak? Tentu tidak adil. Oleh karena itu kita sekarang diberikan masyarakat adat hak wilayah untuk dikelola namanya hutan desa. Antara lain itulah yang kami lakukan. Saudara-saudara sekalian, masih sekali saya singkat saja. Nanti bahannya bisa dibagi kepada fakultas akademika. Kalau diteruskan bisa perlu selanjutnya lagi. Saya pokok-pokok saja. Manifesto 2015 Indonesia. Pidato Presiden Republik Indonesia menekankan dua kata kunci yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan berkelanjutan dan keadilan. Itu selalu harus dua kata: pertumbuhan berkelanjutan dan keadilan. Tumbuh 10% tanpa pemerataan akan menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Kita sudah mengalami pada tahun 98. Susun itu mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipertahankan dari tahun ke tahun, bahkan dapat ditingkatkan. Untuk mencapai sasaran tersebut dan memastikan implikasi yang positif bagi lingkungan dan masyarakat, maka setiap kebijakan tata kelola di setiap sektor maupun wilayah atau region didasarkan pada prinsip pro growth, pro job, dan pro kepada lingkungan. Dalam manifesto ini, Presiden Republik Indonesia juga menekankan bahwa pertumbuhan tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan melalui pemerataan manfaat atau equity. Angka kemiskinan pada tahun 2014 saya kira ini sudah hafal semua, bapak bahas lagi berapa pertumbuhan kita, berapa kemiskinan turun, dan seterusnya. Masih WTB pasti hafal di luar kepala seperti ini. Saudara hadirin yang saya hormati,
Kita semua memiliki tugas bersama dalam menindaklanjuti di future we want. Artinya walaupun modernisasi harus terjadi, namun pembangunan harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat penerima manfaat, bagi kesejahteraan penerima manfaat yaitu masyarakat. Untuk itu kita harus berani untuk merubah paradigma green economy development, pembangunan ekonomi yang serakah, green economy development atau pembangunan ekonomi yang serakah menjadi green economy tadi yang saya katakan. Di tempat kita ini lalu kedepannya kita lihat Pak Rektor, di tempat kita ini ada orang mengelola tugas bersama. Ada orang tidak punya lahan, kan ada itu. Petani rata-rata 0, tapi kalau satu orang bisa 2 juta tidak bisa. Nah, ini namanya kita. Pak Bukti berapa? Itu Pak Bukti lebih banyak yang soal perubahan-perubahan itu ya, sekretaris Dewan Nasional Perubahan Iklim. Tapi kalau dalam pagi kalah Pak Bukti. Biasanya jam 9 atau pagi kalah. Sebabnya kasihan ya. Sekali lagi kebetulan dulu. Antara lain melalui reformasi kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pada sektor kehutanan, reformasi ini meliputi tata kelola kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan kayu dan hutan kayu, teknologi hutan, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha lain seperti perkebunan, tambang dan lain sebagainya. Tadi bisa sampaikan untuk ATR, hutan desa dan sebagainya. Kemudian hutan yang menyikapi tuntutan green economy sangat jelas, yaitu dengan memperolehkan kebijakan percepatan pembangunan hutan tanaman dan pembangunan taman dan pembangunan taman nasional. Taman-taman nasional kita punya 50 taman nasional, luasnya lebih 20 hektar punya kita. Yang kemarin pagi seperti ke Taman Nasional Abadi dari Salam, yang tempat angkat di sana, Pongkor itu akan berakhir, tambang itu habis dananya pada tahun 2019. Oleh karena itu sekarang sudah kita develop agar itu nanti menjadi pusat wisata. Memang alamnya indah sekali, dan dari Jakarta kalau jalannya bagus 1 jam, kalau jalannya jelek 1 jam sampai 2 jam sekarang. Tapi kalau pakai heli cuma 10 menit akhirnya dekat. Indah sekali. Masalah dibangun. Ya, saya katakan kemarin di sana itu orang tidak berpikir bagaimana 30 tahun mendatang. Alimusalam itu bakal tidak dengan sekarang, nanti 30 tahun mendatang bisa jadi seperti Sentul. Bisa seperti Sentul habis. Jadi tempat yang besar dan tidak menarik lagi. Tapi kalau kita kelola persiapan sekarang seperti Gunung Gelis, ini kalau tidak dikelola itu 2 tahun lagi seperti Gunung Dieng. Gunung Dieng itu puncak gunungnya Pak, tanam kentang. Yang nanam kentang untung, tapi yang rakyat yang punya sawah itu penduduk di bawah itu yang jumlahnya rugi. Karena banjir, musim kemarau kurang air. Yang nanam kentang saja, lainnya tidak. Oleh karena itu kita persiapkan. Kementerian Kehutanan dalam menyikapi tuntutan green udah tadi. Nah, yang terakhir ini kalau dibaca semua panjang, ada 4 alasan kenapa hutan tanaman mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang tinggi. Tadi sudah saya sampaikan, tidak usah saya ulang lagi. Dia 5 tahun sudah bisa panen dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pembangunan taman nasional. Tadi saya katakan luas tengah kita sudah 50 juta, 2020 akan menjadi kira-kira lebih dari 100 juta. Saya pernah berkunjung ke Washington DC, Pak Rektor. Saya ke sana itu sebetulnya sudah hampir puluhan kali menolak, karena di sana NGO-nya protes keras terhadap perusahaan hutan Indonesia. Pada waktu itu saya katakan karena ada duta besar kita yang hebat,
namanya Dino Badijala. Padahal kan hebat belakang sendiri. Orang apa mentributkan ke situ? Saya melihat tanam pohon di tanah air. Tetapi serangannya itu luar biasa. Ternyata di Amerika juga ada model teknik, ada juga. Jadi yang model teknik kita ada juga di sana. Yang subik ada. Jadi kertas kita disubik bisa dari dari restoran-restoran itu. Kalau kertas Indonesia disubik diambil, kemudian nggak boleh dibeli lagi oleh dari kita di sana. Karena terus akhirnya Duta Besar menyerah, minta harus Menteri Kehutanan datang. Saya masih belum mau. Akhirnya Duta Besar lapor Presiden. Nah, kalau itu dilakukan Presiden perintah, terpaksa Menteri Kehutanan bisa menolak. Akhirnya datang. Oh ini kalau gitu begini Pak Dino. Kalau Anda sudah betul menyerah, kalau itu segera kumpulkan orang-orang Amerika yang paling dalam, yang paling cerewet, yang paling sadis, yang paling kejam soal lingkungan, kumpulkan di sini. Saya datang. Datang Pak, saya datang cuma 1 hari, 2 hari 1 malam. Kalau ada malam pulang. Maka dikumpulkanlah. Tapi Dino Peter begitu sampai pagi langsung saya ketemu dengan US Forest katanya. Buat dulu satu-satu Pak. Itu nggak sekaligus, tes juga saya. Tapi 2 jam diskusi, akhirnya kalah. Hanya menerima alasan kita dan marah lagi lah. Ketemu lagi di sana itu ada WWF wali yang lama. Waduh, ternyata Amerika itu hebat yang sembarangan sama Amerika yang Asia. Jadi saya diskusi 3 jam. Soal kertas kita sekarang pakai kacamata. Wah dia tuh pasti kelihatan. Diuraikan. Ini kertas ini, ini kayu ini kayu ini. Keluar, nggak bisa keluar kita. Ini kayu ini. Ini hasil dari kayu ini kayu. Jadi kertas ini diurai ini. Ini dari kayu apa lagi? Jadi nggak bisa. Bilang ada salah itu. Gimana nyalakan hasil lab kan nggak mungkin Pak. Dia bilang salah kan nggak mungkin. Saya kelihatan bodoh. Dia bilang kan ada yang salah Mas. Tapi kan itu dulu memang boleh. Dulu pakai ramen padahal dan ada yang boleh. Sekarang baru tidak boleh. Ya tapi masih sekarang. Kata mereka itu yang sekarang tidak boleh lagi bebas pakai rekaman. Pasti. Kalau Anda bisa membuktikan saya berhenti. Jadi Menteri Kehutanan. Kalau Anda bisa. Tapi yang ini yang punya izin lama kan masih boleh. Yang izin lama masih boleh. Mereka tidak melanggar itu. Diperbolehkan peraturan perundang yang baru tidak boleh. Yang lama boleh. Ada yang seperti Freeport. Nah, disini Freeport. Freeport kan boleh sampai tahun 2040. Ini sampai hari ini ada. Sampai 2020, 2030 masih boleh. Pikir-pikir benar juga kan? Dia izinnya boleh, datangnya boleh, semuanya boleh, tidak ada pelanggar. Nah setelah dia tetap, kayunya ini dijual ke pemerintah. Kan ada yang sana. Diproses jadi kertas, semua kertas. Tapi yang dulu dia bingung gitu. Gak bisa jawab lagi. Akhirnya setelah dipegang, disimpulkan kebijakan pemerintah Indonesia menyanyikan sudah bagus, tetapi penegakan hukumnya kurang sesuai. Ketemu lagi dari luar air. Besoknya ketemu lagi kira-kira 100 orang. Ya, semua dikit kan. Ternyata kalau ada Amerika itu semua dikit. Saya katakan terakhir berdiskusi panjang, dia tanya lagi, tuan-tuan, ini mumpung Menteri Kehutanan dari sini. Ada tak yang kurang jelas kurang? Ayo tanya. Nunjuk 1. Saya tanya lagi, mana? Jangan keras lagi. Mana? Ada lagi tak? Ada lagi. Kalau besok itu sudah selesai, sama saya lagi kembali. Akhirnya juga selesai. Jadi kalau kita hadapi, kita jelaskan dengan baik, ternyata selesai juga. Nah, saya kemudian di sini itu berkunjung ke Taman Nasional. Taman Nasionalnya itu modelnya sebenarnya ada di bawah saya lupa namanya.
Kalau mungkin sudah bolak-balik di sana, saya baru sekali-kali. Sungai ada, sungai. Pendapatannya apa? Kalian ini tahu nggak? Berapa? 1 tahun. 1 tahun pendapatnya 1 triliun. Cuma orang masuk sungai aja. Lihat sungai kalau begitu. 1 triliun. Bayang. Itulah wisata. Wisata kalau kelas menengah sudah banyak. Maka kan yang pertama 50 ini kita akan kembangkan. Sekarang penghasilannya baru puluhan miliar. 50 tahun nasional, tanggungan perahu yang kita betul-betul, ya, kebijakan melalui yang terbesar, berdasarkan izinnya sebetulnya. Luasan 1 juta, pendapat kita cuma 2 miliar. Bapak itu, adik-adik mahasiswa kalau pergi ke Singapura, datang ada namanya taman apa itu, Bay. Luasnya cuma 100 hektar. 100 hektar. Saya kalau ngantar bisnis berobat ke Singapura itu saya tidak suka kalau ngomong tempat. Betul benar. Jadi saya bersyukur jam 5 saya dapat keliling. Bagaimana Singapura mengurus lingkungan dampak luar biasa. Singapura itu dari Jakarta itu hampir sama luasnya, 60-an. Tetapi Singapura itu punya sistem tadi pengairan yang akan dibangun di sini. Singapura itu Pak mengelola airnya. Begitu air hujan, dia punya reservoir dan itu. Jadi air hujannya tidak ada yang terbuang sama sekali. Begitu air turun ada reservoir. Jadi danau-danau besar yang bagus sekali. Itulah air yang dipakai itu diproses. Proses untuk kebutuhan. Mereka tidak ada ambil air dari tanah kita. Sama sekali tidak memakai air dari tanah. Air hujan dulu ada 7 reservoir. Itulah saya setuju pasal 1. Jadi saya kesana 1-2 jam dan kaki 7 reservoir. Satu lagi dia punya tanah yang gede. Baru dibuka kira-kira 2 bulan. 1 bulan bisa menghasilkan kira-kira 300 miliar. Baru buka 1 bulan. Hasil orang masuk itu ketika masuk dia melihat bunga bayar lagi, melihat pohon-pohon dari kita bayar lagi. Bayangkan Bapak, seluruh jenis tanaman yang ada di Republik ada di sana. Yang di sini sudah ada. Bapak kalau melihat tanaman obat apa saja ada. Jangan khawatir nanti. Mahasiswa Fakultas Perhutanan ITB belajar ke sana, melihat pohon-pohon Indonesia, melihat mencari tanaman-tanaman obat di sana. Dia kerja di mana membuka membayar. Jadi saya datang ke sana kira-kira 5:30. Dia baru buka jam 8 jam 9. Jadi saya 5:30 jam 6 nggak bayar. Kita nyelinap gitu, orang Indonesia kan nyelinap. Ya, kalau kita kadang-kadang bisa dinati. Nah, kita kalau ke Indonesia masih tepat, udah nyelinap aja mas. Kan ada anunya kan? Pokoknya kalau begini tuh, kan kalau itu nyelinap aja. Kan gampang kita gini aja dikit belum ada orang. Itu ada tempat-tempat rahasia. Bagaimana dia mengembangkan anggrek, bagaimana dia mengembangkan tanaman-tanaman obat. Dan itu dipakai suhu tiap bulan. Ada suhu 30, ada suhu 20, ada suhu 10 derajat satu. Canggih sekali keluarnya. Dan kita fakultas edukasi. Hutan dan jurusan. Hutanan di sini selain IPB dan Gajah Mada, mudah-mudahan kita bisa menyanyi Singapura. Pembangunan telah harus diarahkan kepada pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan wisata alam. Tadi 1 bulan bisa 3 miliar. Air, geotermal. Geotermal kita ini yang terbanyak, kadang-kadang tertinggi di dunia kita. Geotermal yang baru sekarang. Dulu Pak geotermal ini banyak teman-teman ide yang terus masuk kita ini. Dulu geotermal itu sebelum saya 20 tahun cuma 2 di sini. 2. Hari ini 3 tahun sudah lebih dari 30 saya. Lebih dari 30. Saya katakan batu bara
karena gara-gara undang-undang mengatakan geothermal itu tambah, mikrohidro itu tambah, pembangkit listrik tenaga air itu tambah. Padahal di hutan itu namanya jasa lingkungan. Kalau jasa lingkungan boleh Pak, hutan itu boleh, taman nasional boleh. Tapi gara-gara undang-undang yang pertama masuk tambah, maka nggak boleh lagi ya. Itu aja, dikit tipis sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah boleh. Pemanfaatan stok karbon selama ini taman nasional dikenal sebagai wilayah perlindungan pengelolaan ekosistem dan prasmanuka, sementara peran ekonomi yang belum dikelola secara optimal ya. Taman nasional kita itu apa-apa tidak boleh. Pokoknya kalau taman nasional tidak boleh diapa-apakan. Taman nasional tidak boleh diapa-apakan. Kalau tidak boleh diapa-apakan artinya boleh diapa-apakan. Betul nggak Pak? Tidak boleh. Dulu teman-teman kita kalau dulu itu maunya semuanya. Apakah laporan itu mau di mana aja semuanya nggak boleh diapa-apakan. Saya bilang kalau semua tidak boleh diapa-apakan artinya semua boleh diapa-apakan. Nggak mungkin Pak, orang mau nanam, orang mau makan, orang mau hidup, nggak mungkin. Yang mungkin itu kan ditahan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Kalau cuma satu, pohon aja kalau mengumpul kan harus ada. Itu dia. Nah, oleh karena itu taman nasional sekarang kita melihat di luar seperti di negara-negara lain, taman nasional itu bisa dijadikan wisata. Taman nasional yang bagus bisa mendapatkan penghasilan, uangnya itu untuk mengurusi taman nasional. Di kita taman nasional tidak berdebat-debat, tidak ada uangnya, hanya rusak. Taman nasional ada kebun sawitnya, ada kampungnya, karena ada punya uang untuk menjaga itu dari akhir. Nah itu program kita sekarang. Perlindungan sistem penjaga kehidupan dan pengawatan sumber daya alam hayati dan ekosistem taman nasional sebagai kawasan penjaga kehidupan dan pengawatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Karena pengawatan saja dengan satu tadi misalkan kalau kita bisa ini jam 10, 11. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Rektor, kita sekali juga terima kasih saya diundang sekali lagi di sini bicara sudah menyampaikan terberat. Sekali lagi saya mengajak agar ITB juga menjadi pelopor ya di Hari Bumi 22 kemarin juga untuk menyelamatkan lingkungan kita. Paling tidak Pak Rektor di saya itu diusulkan itu biasanya cuma 2 ribut plus Pak, kalau 2 bukan istri 2 Pak Rektor. Karena di tempat saya itu kalau diangkat ITB kacamata marah, kalau kacamata diangkat ITB marah. Jadi kalau satu ITB satu kacamata. Nah dengan ITB nanti saya kira ya persaingan 2 nggak ada lagi karena sudah 3 bahkan 4 bahkan 5. Kita tunggu peran strategi ITB untuk menjaga Indonesia kembali. Terima kasih Pak Rektor, kita semua adik-adik mahasiswa. Semoga kita tidak kalah dengan Singapura, tidak kalah dengan Korea Selatan, tidak kalah dengan Jepang, karena memang kita sebetulnya memiliki segalanya. Terpulang kepada kita semuanya, mau apa tidak kita menjadi negara yang maju. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan. Bila tertutup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komunikasi Dharma pada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Rektor ITB yang didampingi oleh Ketua Panitia. Ada Profesor Maulana dan Bapak Samsul Nari kami persilakan. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak. Oh yang ini dari Waduh, ada dasi nih. Ya, ini Pak ya. Terima kasih Pak. Sudah? Oh peta.
Ya, oh, terima kasih Pak, makasih. Diangkat Pak. Ya, ayo Pak Rektor. Ini untuk mengenal bahwa Indonesia tuh ya inilah wilayahnya. Ini bahagian dari bumi kita. Oke, kasih. Kasih Pak. Ya. Oh bukunya. Ini Oh buku, ada bukunya juga Pak Rektor. Oh NKRI, kasih Pak. Ya, satu lagi. Wah, makasih nih, makasih. Ya. Oke, kasih Pak. di kantor sebesar itu Pak. Iya. Waduh senang sekali saya pasang uang kita. Makasih banyak loh Pak. Memang belum punya kita peta lengkap itu. Iya. Kasih Pak ya. Pak, makasih Pak ya. Kasih Pak ya. Ya, Pungki. Lapor Pak Menteri, maaf terlambat. Kita masih di program jam 11 Pak.